Hey teman, perkenalkan namaku Ayem. Kali ini kalian akan belajar tentang teks cerita fabel bersamaku. Tapi sebelum itu, pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Di kebun binatang, kalian pasti akan bertemu dengan banyak hewan seperti monyet, zebra, kodok, dan lain-lain. Kira-kira apa kalian pernah mendengar kisah kehidupan para hewan tersebut? Nah, cerita tentang kehidupan para hewan inilah yang disebut dengan cerita fabel. Contoh cerita fabel seperti si kancil mencuri ketimun, gajah dan semut, kelinci sombong dan kura-kura, dan lain-lain. Sekarang, yuk kita kenalan dengan cerita fabel lengkap dengan pengertian, struktur, dan contohnya. Aku juga mengajak teman-temanku yang lain untuk bergabung belajar dengan kalian loh. Ini dia mereka, ada Milo dan Titin. Hai. Halo. Tonton hingga selesai ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Apa itu cerita fabel? Cerita fabel adalah cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Tentunya, fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering disebut sebagai cerita moral. Cerita fabel punya ciri-ciri tersendiri yang membedakan dengan teks cerita lain. Di antaranya, tokohnya berupa hewan yang menyerupai perilaku manusia. 2. Alur ceritanya singkat dan sederhana. 3. Ada karakter jahat dan karakter baik. 4. Terdapat pesan moral di dalam ceritanya. Yang terakhir, ada orientasi cerita yang sangat singkat dan tidak berbelit-belit. Di dalam teks cerita fabel terkandung beberapa struktur fabel. Yang pertama, orientasi, yang kedua komplikasi, 3 resolusi, dan keempat koda atau amanat. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita, di antaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, pengenalan background, dan lain-lain. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Terakhir, ada koda atau amanat. Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita fabel itu sendiri. Di dalam struktur teks cerita fabel ada unsur pembangun dalam sebuah cerita yang terdiri dari tokoh, watak, alur, sudut pandang, tema cerita, dan amanat. Tokoh adalah peran yang ada di dalam suatu cerita, sementara watak adalah karakter di tiap-tiap para tokoh yang diceritakan. Latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, ruang, dan suasana terjadinya cerita tersebut. Alur. Alur adalah proses berjalannya suatu cerita. Ada 3 macam alur dalam suatu cerita, yakni alur maju, alur mundur, dan campuran. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara yang digunakan pengarang dalam bercerita. Sudut pandang terbagi menjadi 2, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Tema. Tema adalah gagasan utama yang disampaikan di dalam cerita. Contohnya seperti kekeluargaan, ketuhanan, persahabatan, dan lain-lain. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang bertujuan agar pembaca bisa belajar melalui cerita tersebut. Nah, gimana teman-teman? Apa kalian sudah pusing? Aku juga baru tahu, ternyata banyak sekali unsur pembangun teks cerita fabel ini. Hehehe, lanjut dulu yuk. Berdasarkan jenisnya, fabel dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan paparan watak tokoh dan berdasarkan kemunculan pesan. Berdasarkan paparan watak tokoh dibagi menjadi 2, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami merupakan fabel yang berdasarkan karakter asli hewan tersebut, seperti
Kontir yang memiliki watak cerdik dan kura-kura yang berjalan lambat. Sedangkan fabel adaptasi merupakan kebalikan dari fabel alami, yaitu watak dari tokoh tersebut tidak sesuai dengan dunia aslinya, seperti sapi yang bisa berdiri. Jenis fabel berdasarkan kemunculan pesan ada dua, yaitu fabel berkoda dan fabel tanpa koda. Fabel berkoda merupakan fabel yang memunculkan pesan secara jelas dan mudah ditemukan. Sedangkan fabel tanpa koda adalah fabel yang pesannya harus disimpulkan sendiri oleh para pembaca dan para pendengarnya. Nah, berikut ini ada cerita tentang Frozo si kata usil dari channel Riri Cerita Anak. Simak terus ceritanya ya. Kisah Frozo si katak usil. Semilir angin di hutan Flona menerpa pepohonan dan menggoyangkan daun-daunnya. Musim semi memang indah. Benar sekali, musim semi telah tiba. Di seluruh penjuru hutan, bunga-bunga mulai bermekaran dengan indah. Suasana yang sungguh nyaman untuk memulai hari, termasuk Frozo si katak. Ia terlihat sedang bersantai di atas daun teratai. Udara hari ini sangat bersih. Ini pasti karena kemarin hujan lebat. Coba kalau hujan lagi hari ini, cuaca pasti lebih indah lagi. Hujan memang yang paling asik. Aku suka hujan. Kenapa tiba-tiba gelap begini? Mau hujan kah? Hujan beneran. Wah, doaku terkabulkan. Doaku terkabulkan. Cik, 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 bunyi hujan. Senangnya kalau hujan begini. Tak jauh dari tempat Frozo, tampak Anton si semut yang berteduh di bawah daun talas. Itu Anton. Sedang apa dia di bawah daun? Anton! Kenapa cuma berdiam diri di bawah daun? Ayo, keluarlah. Nikmati air hujan yang segar ini. Sambil berenang-renang. Frozo, kau tahu sendiri, badanku kecil. Terkena tetesan hujan saja membuatku kesakitan. Au! Makanya, belajarlah berenang, Ton. Supaya kamu bisa menikmati air. Biar ku tunjukkan padamu. Frozo lalu memamerkan kemampuan berenangnya dengan lincah di depan Anton. Lihat nih, kamu tidak akan tenggelam jika bisa berenang sepertiku. Gimana, Ton? Kemampuanku berenang keren kan? Aku tidak bisa melihatnya. Padahal berenang itu mudah loh. Tapi sepertinya kakimu terlalu pendek untuk menjejak ketika berenang. Kamu kan tidak perlu mengejekku hanya karena aku tidak bisa berenang. Sungguh kasihan, semut yang malang. Kamu pasti akan dapat balasannya karena suka mengejek. Di sisi lain, Frozo asyik berenang dan menyelam masuk ke dalam sungai. Dia tidak mendengarkan kata-kata Anton kepadanya. Hei, Selikan. Kenapa kamu cuma berenang di dalam air saja? Di luar hujan loh. Tidakkah kamu mau menikmati air saat hujan turun? Tidakkah kau lihat, Frozo? Aku dari dulu hidup di air. Mana bisa aku ke daratan? Kasihan sekali. Jadilah seperti aku. Bisa hidup di darat maupun di air.
Selamat tinggal, Sally. Nikmatilah hidupmu di dalam air selamanya. Semau kamu saja lah, Frozo. Saja kembali ke daratan. Frozo pun berjalan-jalan sambil menikmati hujan yang turun. Hingga ia melihat Owi, burung hantu yang sedang berteduh di pohon. Tuan Owi, kau juga menghindari hujan rupanya. Sama seperti Anton si semut. Aku sungguh kasihan padamu. Tidak bisa menikmati hidup. Apa maksudmu, Frozo? Siapa bilang aku tidak bisa menikmati hidupku? Karena Anda hanya bisa keluar saat terang. Ketika hujan turun, Anda tidak bisa keluar, bukan? Hanya karena tidak bisa bermain saat hujan, kamu menganggap aku tidak bisa menikmati hidup? Iya, benar sekali. Anda tidak bisa bermain hujan, juga tidak bisa berenang. Apakah kamu bisa terbang sepertiku, Frozo? Tentu tidak bisa. Aku kan tidak punya sayap. Nah, sama. Setiap makhluk mempunyai keistimewaan sendiri. Istimewaan? Aku mungkin tidak bisa hidup di darat dan air sepertimu. Tapi aku bisa hidup di udara dan darat. Aku bisa terbang, sedangkan kau tidak. Ya juga. Aku tidak bisa terbang sepertimu. Lihatlah aku. Aku bisa terbang dan melayang di udara seperti ini. Apakah kamu bisa? Iya, aku tidak bisa. Aku tadi sempat melihatmu dan Anton si semut. Apakah kau juga bilang hal yang sama ke dia? Nah, dengar baik-baik ya, Frozo. Semut, meskipun kecil, mereka bisa mengangkat benda yang lebih berat. Menggali tanah untuk dijadikan sarang. Sedangkan para ikan yang kamu anggap kasihan, mereka juga punya kelebihan. Para ikan bisa bernafas selamanya di air. Coba kalau kamu harus hidup selamanya di air. Apa yang akan terjadi? Kamu pasti akan tenggelam. Karena kamu sesekali tetap harus menghirup udara. Iya, Tuan Owi. Sekarang aku sadar. Setiap makhluk punya keistimewaan sendiri-sendiri. Seperti yang kau bilang. Nah, sekarang kamu paham kan? Tidak seharusnya kamu mengejek yang lainnya. Iya, Tuan Owi. Seharusnya aku tidak mengejek makhluk lain. Karena siapa tahu mereka lebih baik dariku. Nah, mulai sekarang, jangan suka menghina yang lainnya ya. Begitulah, Frozo si katak kini menyadari akan kesalahannya dan berjanji tak akan mengejek hewan lainnya. Pesan dari cerita ini adalah, Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Syukuri apa yang dimiliki dan janganlah merendahkan makhluk lainnya. Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan kepada gurumu. Waktunya kita pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.